Apakah benar bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah mengubur anaknya hidup-hidup sebagaimana yang tersebar di masyarakat? Ini khilaf di antara ahli sejarah tentang masalah itu, gitu kan? Ada yang mengatakan itu tidak benar karena tidak pernah dinukil riwayat itu. Ada ahli-ahli sejarah yang mengangkat kisah ini dan mereka bukan berarti, dan ini bukan diangkat sebagai aibnya Umar, bukan, gitu kan? Ini malah disebutkan tentang kisah Umar dulu sebelum masuk Islam. Kalau yang saya temukan, ulama-ulama yang menukil riwayat ini pun yang mengatakan ini benar, itu mengatakan ini bukan aib bagi Umar bin Khattab, tapi kisah, dan bahkan bisa jadi pelajaran kalau orang dulu bisa berbuat apapun sebelum Islam, setelah masuk Islam dia berubah, tidak ada masalah di mata Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Dan ini bukan sebuah hukum kok. Yang jadi masalah kalau sebuah hukum, gitu kan. Ini bukan hukum. Akhir-akhir ini banyak sekali broadcast tentang amalan dan keutamaan di bulan Rajab. Apakah ada tuntunannya menurut sunnah Rasul SAW? Ini juga sebenarnya tidak sesuai dengan materi kita. Tapi semua, saya sudah jelaskan di malam Kamis kemarin, semua hadis yang menjelaskan masalah fadilah bulan Rajab yang dinukil ya, yang saya temukan tentang puasanya, tentang ibadah khusus, ada fadilah di malam tertentu, ini semua hadisnya maudhu. Disebutkan oleh para ulama dalam hadis-hadis yang maudhu. Sampai di mana batasan ahlul bait dan bagaimana kita menyikapi orang-orang yang mengaku ahlul bait sekarang ini? Ahlul bait semua yang turunan Nabi SAW. Tugas kita menghormati mereka, gitu kan? Kalau yang mengaku sekarang ahlul bait itu hak mereka, silahkan saja, tidak ada sesuatu yang aib. Mereka kita perlakukan sebagaimana kita perlakukan kaum muslimin. Tapi kalau bertemu antara satu ahlul bait dengan orang yang biasa bukan ahlul bait, tentu lebih kita muliakan ahlul bait karena turunan Nabi SAW. Kita selalu baca dalam salawat kita kalau sholat kan, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kan gitu. Riwayatnya Allahumma salli ala Muhammadin wa azwaji wa dzurriyyatihi. Ya Allah, berikanlah salam dan keselamatan bagi Muhammad SAW, istri-istri dan keturunannya. Dan juga ada riwayat tadi yang saya katakan kepada keluarganya, gitu kan. Jadi kita hormatin mereka. Selama yang kita hormatin di sini adalah mereka, kita hormatin, kita berikan apa yang kita mampu berikan, tapi bukan berarti seperti yang dibuat oleh orang yang berlebih-lebihan, gitu kan? Yang berlebih-lebihan seperti sekarang banyak orang yang menisbatkan diri ke keturunan Nabi SAW, tapi keluar dari jalur, gitu kan? Keluar dari jalur sunnah, keluar dari jalur wahyu Al-Quran dan sunnah. Mereka malah menyebarkan hal-hal pemahaman yang salah. Ini tidak benar, gitu kan? Ini tidak benar. Apa sebabnya Rasulullah SAW menolak Abu Bakar dan Umar saat melamar Fatimah dan memilih Ali untuk Fatimah? Apakah wahyu? Saya tidak menemukan riwayat itu ya. Saya tidak menemukan kalau Abu Bakar dan Umar pernah melamar Fatimah. Ada dinukil dari beberapa referensi, tapi ini lebih cenderung kepada orang-orang Syiah. Ya, memang yang menyudutkan Abu Bakar dan Umar. Yang ada memang disebutkan ada beberapa orang yang pernah melamar, tapi Nabi SAW lebih memilih Ali. Dan itu hak seorang mertua. Seorang laki-laki dilamar anaknya, ya sudah dia pilih siapa yang dia mau. Tidak ada masalah di situ. Kira-kira apa masalahnya? Apakah itu akan mengurangi kalaupun benar Abu Bakar, kadar Abu Bakar dan Umar? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak mengurangi apa-apa, gitu kan? Ya, itu hal yang biasa. Apakah pernah ada sahabat pada zaman pengumpulan dan pembukuan Quran ketika Utsman menyuruh membakar seluruh Quran, kecuali Qurannya sahabat tersebut tidak mau sebab Qurannya langsung dia dapat dari Rasulullah SAW? Kalau tidak salah sahabat itu Ibnu Mas'ud. Tidak ada riwayat masalah itu. Yang ada dan sudah kita bahas di zaman Utsman bin Affan, semua riwayat yang menjelaskan masalah perilaku Utsman disepakati oleh sahabat. Bahkan yang ada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, tiga sahabat ini yang terkenal ahli-ahli Al-Quran, semuanya mendukung perilaku Utsman bin Affan. Karena Utsman pada saat membakar itu bukan membakar karena ingin menghilangkan Quran, bukan, gitu kan? Agar tidak jadi perselisihan di antara kaum muslimin. Dan memang sudah dinukil, sudah dicatat secara lengkap ya di kulit unta yang memang tujuannya untuk jadi referensi. Dan Utsman bin Affan tulis banyak, dikirim ke semua wilayah-wilayah kaum muslimin. Bagaimana cara menceritakan tentang sahabat Rasulullah SAW agar anak-anak kami menyukainya hingga dapat mandiri dan mempraktekkan akhlak perilaku Rasulullah beserta para sahabat? Bacakan saja, nggak usah khawatir. Tetapi mungkin lebih disederhanakan bahasanya. Seperti misalnya ada buku-buku yang diterbitkan sama teman-teman perisai, ya, Ustaz Nizar Jabal sama teman-teman itu kan ada kisah-kisah sahabat, lebih dibahasakan, lebih disederhanakan. Coba beli kemudian ceritakan.
Coba diceritakan kepada anak-anak dan selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan karena itu paling kisah Abu Bakar paling cuma berapa lembar, 5-6 lembar, diringkasin gitu loh. Mungkin secara rinci peperangan, secara rinci apa itu mungkin tidak perlu disebutkan, tapi siapa Abu Bakar, apa fadilahnya, perilakunya secara umum itu yang perlu dijelaskan. Apakah Aisyah dan Fatimah pernah bertengkar saling diam-diaman setelah Rasulullah SAW wafat? Allahu alam, saya tidak tahu kalau soal itu. Saya tidak pernah temukan riwayat masalah itu. Jadi yang saya tahu tidak masalah Fatimah dan Aisyah pernah ya tidak sefaham, itu pernah terjadi. Tapi apakah itu terjadi di zaman Nabi SAW atau sudah wafat? Saya tidak tahu itu. Tapi itu pun hanya kesalahpahaman sederhana, gitu kan? Masalah dipanggil atau tidak dipanggil, ya. Seperti itu saja. Diperbolehkan atau tidak kita mengunjungi negara non-Muslim, misal berlibur atau urusan pekerjaan? Kalau seandainya memang penting sekali urusan pekerjaan, darurat, gitu kan, dakwah, ada urusan bisnis yang penting mendesak, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk rekreasi, ya saya sarankan Allahu alam lebih baik jangan. Kemana Ustaz? Umroh. Sudah umroh Ustaz? Umroh lagi. Udah 10 kali Ustaz, 100 kali, nggak ada masalah. Pahalanya 100.000, gitu kan? Nggak mungkin kita bisa dapat sama dengan 6.800 tahun kita ibadah di selain Mekah, gitu kan? Apakah diharamkan jika seorang wanita keluar kota luar negeri tanpa mahram? Ini sudah sering kita jelaskan. Ya. Maaf saya tidak jelaskan lagi ya. Saat ini banyak orang yang posting hadis di sosmed. Setiap melihat quote dari Ali radhiyallahu anhu, saya otomatis takut dan curiga quote tersebut palsu atau dikinan Syiah. Bagaimana cara membedakan mana yang palsu dan mana yang sahih? Tentu umumnya disebutkan referensi ya. Jadi kalau antum terima apapun sifatnya, bukan cuma Ali radhiyallahu anhu, tentang siapa saja. Perhatikan paling tepat kalau di bawah ada referensinya. Kalau nggak ada jangan dinukil. Saran saya begitu. Lebih baik jangan dinukil, gitu kan. Mau tanya, wah ini jangan tanya toko saya di sini. Toko Pak Ustadz pindah di mana? Tanyanya di luar materi. Di Condet Raya nomor 50 ya. Loh iya. Tolong jelaskan. Nah kemarin ada yang tanya alamat itu toko, bukan mau belanja umum, mereka mau cari buku, gitu kan? Karena ada buku yang saya referensikan, maka saya sampaikan. Memang di Kalibata sedang dibongkar dan saya pindahkan ke Condet Raya. Gitu. Tolong jelaskan mengenai sholat awwabin, apakah ada dalilnya? Gitu. Ini juga masalah sholat ya. Tentu ini istilah yang dipakai dan memang ada disebutkan oleh sebagian ulama masalah sholat itu. Jika saya mendapatkan sejumlah dana dari atasan saya dengan status syubhat, apakah boleh dana tersebut saya berikan kepada saudara saya? Ya kalau syubhat, kalau anda bisa tolak lebih baik. Tapi kalau ditolak ada mudaratnya, dalam arti kata memang syubhat ya. Kalau jelas haram nggak boleh. Jelas kita tahu itu uang korupsi, uang haram, lalu kita terima itu nggak boleh. Mutlak, tolak, walaupun harus dipecat. Nggak ada urusannya. Saya nggak mau terima, kasih yang lain silahkan. Tapi kalau syubhat, ragu, dikasih oleh pimpinan kita nggak tahu duit apa. Dalam Islam kita hanya boleh menghakimi secara zahir, yang kelihatan saja. Kalau yang kelihatan ternyata ini adalah ragu, mungkin gajinya mungkin bukan. Ya, dalam Islam kita nggak perlu tanya ini gaji anda kah, uang dari haram atau tidak, baik diterima. Ragu boleh dibagi kepada orang lain, asal jelas syubhat bukan yang haram. Jika jilbab atau gamis ada rendanya, apakah itu termasuk tabarruj? Jika diharamkan memakai parfum pada saat keluar rumah untuk wanita, bagaimana hukumnya jika pakaian tersebut dicuci diberikan pewangi pakaian? Kalau rendah itu atau motif itu memang dasarnya diniatkan kan itu, untuk pakaian yang menarik lawan jenis, gitu kan? Itu jelas tidak boleh. Yang saya tahu itu ya. Tapi kalau misal memang kain itu dasarnya sudah begitu bentuknya, merah atau hitam misalnya, tapi ada garis merahnya, gitu. Memang ada, nggak bisa dipisahin kain itu. Memang ada di situ dan itu hanya sekedar memang kena kainnya begitu ya sudah. Makin jauh wanita dari pakaian syuhrah, pakaian yang bisa menarik perhatian orang sehingga terhitung tabarruj, makin baik, makin aman buat dia. Dan perlu wanita muslimah tahu ya, tujuannya dilarang tabarruj tadi, dilarang untuk bermegah-megahan atau menarik lawan jenis itu supaya tidak diganggu oleh orang. Tujuannya itu kok, maslahatnya buat dia sendiri sebenarnya.
gitu kan? Jadi harus dipahami masalah ini. Apa hukumnya membaca Shadaqallahul Azim? Tidak pernah ada riwayatnya. Artinya Allah Maha benar, gitu kan? Tanpa kita bilang pun Allah benar nggak? Alhamdulillah. Jadi nggak usah bilang. Apa doa untuk orang tua kita agar mau meningkatkan ibadahnya, agar di sisa umurnya menjadi berkah dan bermanfaat untuk di akhirat? Bebas, berdoa apa saja, sampaikan, keluhkan kepada Allah dalam bahasa daerah Anda, silakan. Allah mengerti bahasa semua. Sampaikan, berikan hidayah ibu saya, ayah saya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mendoakan ibunya agar mendapatkan hidayah, ya, dan datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, doakan ibu saya agar dapat hidayah. Dan ini juga dalil bolehnya kita datang kepada orang soleh dan mengatakan, tolong doakan orang tua saya, anak saya, ya pasangan hidup saya. Itu boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Syarat kepemimpinan adalah Islam, ulama, dan tidak meminta. Untuk level pemimpin, apa batasannya, apa maksudnya, ya. Hanya pemimpin di kantor tempat kita bekerja atau presiden, gitu kan? Ini sudah saya jelaskan, ya. Ada DVD saya sudah terbit, sudah ada di YouTube, bisa dilihat. Tentu ini untuk pemimpin, ya, untuk pemimpin negara secara khusus kita bicara. Kalau pemimpin lembaga, ini masih banyak ulama yang mentoleransi tentang masalah lembaga, karena lembaga, ya, instansi tergantung spesialisnya, gitu kan? Kalau ada lembaga bisnis, tidak mungkin seorang ulama di situ, susah, gitu kan? Mungkin bukan bidangnya. Tapi kalau negara, beda. Negara itu kan dia bisa tunjuk orang-orang nanti di bidang ekonomi, menterinya siapa, di bidang ini menterinya apa, siapa, gitu kan, sesuai dengan bidangnya. Tapi dia menaungi mereka dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya tahu adalah pemimpin negara. Wanita menyambung rambut tidak boleh atau haram. Bagaimana halnya dengan banyaknya wanita zaman sekarang yang meletakkan sesuatu di kepalanya, seperti sanggul, ya, atau punuk unta yang bahannya bukan dari rambut. Ya sudah jelas hadis yang dilarang oleh Nabi SAW. Kalau rambutnya dia alami yang dia harus kuncir dan tidak terlalu tinggi di belakang, tidak menyerupai punuk unta, itu boleh-boleh saja. Karena memang sunnah Nabi SAW perempuan memelihara rambut mereka, kan gitu. Jadi itu boleh-boleh saja. Tapi kalau dia sengaja membeli benda yang dibentuk kain atau rambut dibentuk, ini terbentuk rambut di belakang seperti punuk unta, itu tidak boleh. Ada hadis yang melarang. Sama halnya tadi masalah minyak wangi, saya belum jawab, ya. Jadi yang dilarang adalah minyak wangi yang menyolot, gitu kan, yang baunya keras. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu waktu bertemu dengan wanita, yang membuat Abu Hurairah tegur dia kenapa? Karena wangi, tercium. Tapi kalau orang cuci baju dengan molto, orang pakai roll on, gitu kan, itu nggak ada masalah. Bahkan yang saya tahu, sebagian besar ulama yang saya tahu, ya, yang saya kenal, itu mereka membolehkan, ya, kaum wanita menggunakan minyak wangi, tapi sebatas dia saja, gitu kan. Seperti ada minyak wangi yang roll, gitu kan, yang hanya pada saat dia ketemu sama wanita dia letakkan di tangannya salaman, gitu kan. Itu umum saja. Karena itu kalaupun dia lewat tidak kecium, gitu. Yang dilarang kalau tercium baunya, artinya langsung membuat lawan jenis tersebut tertarik untuk mengganggunya, fitnah, gitu kan. Itu yang dilarang. Allahu a'lam. Wanita tidak boleh menguris alis. Menguris maksudnya apa, Ustaz? Menguris artinya mencukur, ya. Hadis lain mengatakan mencabut, gitu kan. Itu tidak boleh. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu orang tua yang telah meninggal agar terhindar dan lindungi dari azab kubur? Doakan, minta ampun untuknya, bersedekah untuknya, haji dan umrah untuknya. Ini sudah sering saya sampaikan. Mohon nasihatnya, orang tua saya ingin sekali saya bekerja mengajar di sebuah sekolah. Tapi peraturan sekolah tersebut tidak boleh memakai cadar dan sekolah tersebut masih mengadakan acara-acara yang bukan dari syariat Islam seperti Kartinian. Lalu apa yang harus saya lakukan? Coba tawarkan, kan ibu atau orang tua Anda kan cuma sekedar, ya, cuman sekedar mau Anda bekerja. Saya yakin itu poinnya, gitu kan? Saya yakin itu poinnya. Jadi kalau bisa dipastikan ada kerjaan, nah, yang bisa lebih baik cari sekolah-sekolah Islam misalnya, atau cari sebuah usaha yang bisa mendatangkan hasil dan bisa dilihat oleh orang tua, insya Allah bisa jadi solusi itu. Insya Allah bisa jadi solusi. Karena kalau Anda paksakan masuk, masalahnya begini, sekuat apapun iman seseorang, kalau dia bergabung di sebuah lembaga yang minimal syubhat, itu susah, gitu kan? Susah. Bagaimana caranya kita mengatakan baju saya tidak terbakar, ya, sementara kita masuk di ruangan yang kiri kanannya api semua, gitu kan? Walaupun kita jaga, tetap minimal baunya. Apa kata Nabi SAW? Orang yang berkumpul dengan orang yang baik
seperti dia melewati minyak wangi. Kalau dia lewat minimal cium bau wangi. Kalau dia mampir bisa dapat hadiah atau bisa beli. Kalau majelis yang buruk seperti nafikhul kir, orang pengipas arang. Kita lewat di depannya minimal kalau tidak membakar bajumu maka kau akan kena cium bau tidak enaknya. Itu minimal. Jadi tetap ada tampiasan gitu kan. Seorang mukmin harus lebih hati-hati. Apakah puasa Ayyamul Bid harus di tanggal 13, 14, 15 berurutan atau boleh tidak diselingi tanggal 16 Hijriah kemudian tanggal 15 tidak bisa berpuasa? Yang afdal 13, 14, 15 afdal. Lalu ulama menjabarkan mengatakan seperti Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan boleh tanggal berapa saja, boleh tanggal berapa saja, tapi 3 hari, mohon maaf, ulama-ulama seperti Imam Ahmad mengatakan boleh hari lain, tapi tidak berurutan, tidak harus 13, 14, 15, bisa berurutan tapi tidak harus 13, 14, 15. Jadi misal 1, 2, 3, 7, 8, 9 boleh. Syekh Utsaimin mengembangkan lebih jauh mengatakan sekarang fatwa terakhir beliau sebelum meninggal rahimahullah, beliau mengatakan Ayyamul Bid boleh juga, tentu lebih afdal 3 hari berturut-turut, tapi kalau orang ada uzur maka dia boleh menggantinya dengan hari lain. Intinya dia puasa 3 hari dalam 1 bulan ya, Allahu a'lam. Ini yang saya tahu. Apakah benar kalau makan di masjid tidak akan mendapatkan rumah di surga? Dari mana ini? Nah, ini saya baru dengar. Jadi enggak ada riwayat itu. Kalau disebutkan dalam riwayat di zaman Nabi SAW ada saja, ya, ada saja orang makan di masjid. Kita tahu ada membuka puasakan orang di masjid, itu nggak ada masalah. Bagaimana kalau makan kecil atau minum? Insya Allah nggak masalah ya. Yang penting jaga kebersihan masjid, intinya itu. Mohon diterangkan tentang puasa Rajab. Sudah saya jelaskan tadi, riwayatnya semuanya lemah. Bukan lemah lagi ya, maudhu sebenarnya. Ini maksudnya apa nih? Baik, tolong dijelaskan secara ringkas tentang Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah orang Yahudi dari Yaman yang masuk ke Madinah di zaman Uthman bin Affan. Lalu dia menyebarkan fitnah pertamanya adalah dia mengatakan Abu Bakar dan Umar ya, tidak layak jadi khalifah. Itu yang disebarkan pertama. Lalu sama Uthman dianggap karena dia waktu itu masih sendirian dan idenya dia begitu, maka sama Uthman dikeluarkan dari kota Madinah. Mungkin dia sakit hati waktu itu, dia membentuklah ide-ide itu di luar kota Madinah, kemudian dia membentuk orang-orang yang membenci Uthman dan akhirnya membunuh Uthman bin Affan. Setelah itu dia kembangkan lagi di zaman Ali, ya, pada saat Ali jadi khalifah, dia masuk lagi ke Madinah, kemudian dia mengatakan bahwasanya Abu Bakar, Umar dan Uthman merebut khilafahnya Ali. Saya sudah jelaskan tadi, sama Ali ditangkap, kemudian Ali suruh dia taubat, dia nggak mau, lalu Ali bunuh, gitu kan? Dihukum oleh Ali radhiyallahu anhu. Jadi memang dia seorang Yahudi yang sengaja menyebarkan kepasadan. Apakah mungkin kaum Syiah dan Khawarij bersatu? Mustahil, nggak mungkin terjadi. Karena dua pemahaman, mereka saling bunuh ya, gitu kan? Yang sekarang terjadi itu banyak orang saling bunuh, gitu kan? Jadi mereka saling, karena kaum Khawarij mendukung Aisyah. Dia tidak mengatakan Aisyah kafir, nggak mengatakan Abu Bakar sama Umar kafir, tapi mereka mengatakan Ali kafir. Sementara orang Syiah justru menokohkan Ali. Berarti kalau untuk menyatukannya susah. Yang satu mengkafirkan Ali, yang satu mendukung Ali, gitu kan. Semoga Allah berikan hidayah ya. Ini fitnah di tengah umat. Dan saya kalau bicara tentang kelompok ini, saya tidak bicara tentang individu ya. Jadi jangan ada yang tersinggung, ada yang merasa ini, enggak. Ini secara global. Anda tangkap secara global. Jadi jangan mudah tersinggung. Orang yang mudah tersinggung itu paling cepat celaka, gitu. Ya. Apakah benar ada riwayat yang mengatakan kepada Ali ketika Ali radhiyallahu anhu meninggal dibunuh oleh Ibnu Muljam, orang-orang menangkapnya, memotong kedua tangannya serta mencongkel matanya? Allahu alam, saya tidak pernah tahu soal itu. Tapi yang saya tahu dia dikisos, dia dihukum pada saat itu, ya dihukum. Bagaimana keadaan orang-orang yang menyerang Muawiyah dan Amr bin As? Tidak disebutkan dalam riwayat. Yang saya tahu mereka tidak berhasil. Mereka tidak berhasil, yang menyerang Muawiyah dan Amr bin As tidak berhasil, tadi dua orang itu ya. Karena memang mereka pada saat keluar sebelum tiba di negeri Syam, mereka kan dari Irak ya keluarnya. Ternyata mereka temukan Ibnu Muljam ketangkap dan akhirnya dikisos. Tadi saya kembali pertanyaan pertama nih, apa hukumnya lomba burung berkicau? Banyak yang bilang boleh, karena seperti lomba baca Al-Quran. Bagaimana caranya itu? Enggak ketemu gitu.
Masa kicau burung sama dengan lomba baca Al-Quran? Al-Quran kita memang disuruh perindah suara. Hadis Bukhari kata Nabi SAW, man lam yataganna bil Quran falaysa minna. Siapa yang tidak memperindah suaranya dalam Al-Quran maka bukan dari golongan kami. Enggak ada hadis yang mengatakan siapa yang tidak ikuti suara burung atau membuat pertandingan burung gitu kan. Itu enggak ada. Yang ada malah kita dianjurkan membebaskan burung itu. Saya kan pernah bilang gitu. Ngapain Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, sekali lagi jangan tersinggung ya, saya bicara secara umum, nggak ada orang yang saya tuduh. Ngapain dulu 2-3 jam bersiul depan burung? Mana lebih besar manfaatnya itu daripada baca 2 juz Al-Quran 2 jam? Habis-habisin waktu, uang, nggak ada gunanya. Subhanallah, saya lihat orang yang kena fitnah ini, besar sekali bahayanya gitu. Dia duduk, itu lama, bersiul, dimandiin, diurus segala. Kalau dia mandi lebih baik, pahalanya lebih besar. Biarin burungnya mandi sendiri, kenapa? Allah sudah ciptain. Uangnya bisa dipakai yang lain, banyak manfaatnya. Dan tidak ada hadis menyuruh kita memelihara binatang burung, nggak ada. Gitu kan? Jadi lebih baik ditinggalkan. Allahu a'lam. Coba sibukkan dengan hal-hal yang baik-baik. Karena maksud saya nanti akan sia-sia saja waktunya, gitu kan? Terlebih lagi kalau sudah sampai mengira pertandingan kicau burung sama dengan pertandingan Al-Quran. Wah, ini sudah jauh sekali gitu. Baik, mungkin begitu dulu. Mudah-mudahan Allah SWT berkahi majelis kita dan juga Allah mengampuni semua kesalahan kalaupun terjadi di majelis ini. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, mengetahui niat kita masing-masing. Niat kita baik, ingin meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari kisah-kisah tauladan orang-orang yang luar biasa yang telah mendahului kita dari kalangan sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Kita memohon kepada Allah SWT agar disembuhkan seluruh umat Islam yang masih sakit, dilunasi semua orang yang terlilit utang, diberikan hidayah orang yang belum dapat petunjuk, dimudahkan untuk mengamalkan orang yang sudah mendapatkan ilmu, dan juga kita meminta dengan kemahamurahannya Allah ya dalam majlis ilmu yang mulia ini agar Allah menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana Allah menyatukan kita di tempat yang mulia ini. Mungkin begini saja, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.